Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Marsanda dengan NPM 2211031169 dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi mengenai akhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak dari video ini. Silahkan disimak. Terima kasih. Nah, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khalqun, yang berarti kejadian. Kata khalqun sendiri erat kaitannya dengan khaliq, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan Rasulullah memiliki akhlak yang sempurna sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Qalah surat ke-68 ayat keempat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang berbunyi artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Istilah akhlak yang erat kaitannya dengan bahasa Arab, yaitu khalaqah yang berarti menciptakan, dari tiada ke ada. Kemudian ada khaliqun yang berarti yang menciptakan, atau Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang serba kuat, dan makhlukun atau makhluknya yang berarti diciptakan atau segala sesuatu yang serba lemah. Kemudian ada akhlak islami. Akhlak islami yaitu akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasulnya. Akhlak islami itu merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang baik atau buruk. Nah, akhlak sebagai disiplin ilmu dan sebagai wujud konkret pengalaman perlu diusahakan berjalan saling mendukung dan memperkokoh. Kemudian ada syarat-syarat akhlak, yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan timbul dengan sangat mudah tanpa berpikir panjang, sehingga berperilaku spontan, misalnya sholat. Hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak terpuji yaitu yang pertama, berani dalam kebaikan, yang kedua, adil dalam memutuskan hukum, yang ketiga, bijaksana dalam mengambil keputusan, yang keempat, ikhlas dalam beramal, yang kelima, tidak berkeluh kesah, yang keenam, lapang hati dan tidak balas dendam, yang ketujuh, jujur dalam amanah, dan yang kedelapan, menjaga diri dan penuh kasih sayang. Kemudian ada hal-hal yang lain yang perlu dibiasakan. Ruang lingkup akhlak. Nah, dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Antara lain yaitu, yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Yang ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Yang keempat, Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Yang kelima, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah SWT. Misalnya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah SWT membaikkan akhlak beliau. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berbicara tentang akhlak baik berupa perintah berakhlak yang baik, serta pujian dan pahala bagi orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, akhlak mulia ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ucapan-ucapan yang mulia atau qaulan kariman, atau dalam perbuatan yang terpuji. Akhlak sejati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, akhlak ialah tingkah laku, budi pekerti, pribadi, gerak-gerik, dan cara bergaul. Akhlak itu ada beberapa peringkat. Yang pertama, akhlak kepada Tuhan, seperti yakin dan beriman kepadanya. Yang kedua, akhlak sesama manusia, yaitu saling menghargai. Dan yang terakhir, ada akhlak terhadap makhluk Tuhan yang lain, seperti hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang dapat kita lakukan yaitu tidak boleh menyakiti. Akhlak seseorang itu terbentuk atau terbina disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, oleh tabiat bawaan. Nah, begitu lahir, orang itu tabiatnya sudah lemah lembut, peramah, pemurah, dan sebagainya. Yang kedua, oleh suasana, lingkungan, tempat dia dibesarkan, dan oleh suku atau kaumnya. Dan yang tiga, yang ditunjang dan ditegaskan oleh iman dan rasa takut serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada akhlak Islam. Sumber akhlak adalah Al-Quran. Manusia yang melaksanakan status dan role atau peranan berdasarkan Al-Quran di atas adalah yang pantas disebut manusia berakhlak. Al-Quran berisi aturan-aturan tentang akhlak, sifat-sifat yang sesuai dengan keterciptaan manusia secara universal. Indikator akhlak yang bersumber dari Al-Quran yaitu, yang pertama,
kebaikannya bersifat mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak merupakan kebaikan murni dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apa saja. Yang kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya, kebaikan untuk umat manusia. Yang ketiga, implementasinya bersifat wajib, yaitu merupakan hukum tingkah laku yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum. Dan yang terakhir, pengawasan bersifat menyeluruh, yaitu melibatkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan manusia lainnya karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu ada macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa contoh akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada ikhlas. Ikhlas adalah melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Yang kedua ada khusyuk. Khusyuk yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakannya. Ciri-ciri khusyuk sendiri yaitu adanya perasaan nikmat ketika melaksanakannya. Dan yang ketiga ada sabar. Sabar adalah ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita. Ahli sabar tidak akan mengenal putus asa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu ada syukur. Syukur yaitu merealisasikan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita sesuai dengan fungsinya. Yang kelima ada tawakal. Tawakal adalah menyerahkan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dinilai olehnya. Dan yang terakhir ada doa. Doa yaitu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada akhlak terhadap diri sendiri. Nah, Islam sendiri itu mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita itu harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, termasuk akhlak diri menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Para wanita itu hendaknya menutup dadanya dengan kain kudung, terutama jika berhadapan dengan orang lain yang sudah mempunyai keinginan terhadap wanita dan mengerti tentang aurat wanita. Yang ketiga itu ada akhlak terhadap keluarga. Nah, akhlak terhadap keluarga ini meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Jika kedua orang kita itu menyuruh berbuat dosa, maka janganlah diikuti, tetapi tetaplah pergauli keduanya di dunia dengan baik. Kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat itu ada akhlak terhadap masyarakat. Nah, Islam itu mengajarkan agar seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika tidak ada orangnya, maka janganlah masuk. Kemudian, kita juga tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dan yang terakhir itu ada akhlak terhadap lingkungan. Nah, akhlak terhadap lingkungan itu yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup lainnya, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, akhlak terhadap lingkungan ini juga manusia tidak hanya wajib menjaga dan melestarikan alam semesta dan memanfaatkan alam dengan baik dan benar, tetapi juga harus menjaga keindahan dan keseimbangan alam itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.